Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam contoh soal geometri analitik bidang. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama. Diketahui dua titik di ruang 3 dimensi yaitu A 3, 5, dan 7 dan B 4, min 3, dan 6. Gambarkan kedua titik tersebut pada sistem koordinat 3 dimensi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini diketahui bahwa koordinat titik A untuk X-nya 3, untuk Y-nya 5, dan Z-nya 7. Lalu pada koordinat titik B untuk sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya min 3, dan sumbu Z-nya 6. Oke teman-teman, kita kerjakan dulu yang pada koordinat titik A. Di sini kan untuk X-nya itu 3. Di sini. Lalu Y-nya 5. 5 itu kan merupakan positif. Jadi dia tuh jalannya ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung sebanyak 5 kali. Lalu kita tarik garis dari sini ke arah 5. Ini. Selanjutnya pada sumbu Z itu 7. Nah, 7 itu merupakan positif. Jadi dia tuh arahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi koordinat titik A itu berada di kuadran 1. Selanjutnya kita cari pada koordinat titik B. Di sini untuk nilai X-nya 4. Ini 4 ya teman-teman. Lalu untuk sumbu Y-nya itu min 3. Nah, karena min, jadi dia tuh arahnya ke arah kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tarik garis dari sini sampai ke arah titik min 3. Lalu untuk sumbu Z-nya itu 6. 6 itu merupakan positif. Jadi dia tuh ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk koordinat titik B itu berada di sini atau berada di kuadran 4. Selanjutnya soal yang nomor 2. Diketahui sebuah titik P 2, 4, dan 5 berada di ruang 3 dimensi dengan sistem koordinat kartesius. Gambarkan titik P beserta hasil proyeksinya terhadap bidang XOY, di mana bidang XOY itu untuk Z sama dengan 0. Bagaimana kalau bidangnya itu YOZ? Nah, jikalau YOZ itu berarti untuk X-nya itu 0. Nah, gimana kalau bidangnya itu XOZ? Nah, kalau bidangnya XOZ berarti untuk Y-nya sama dengan 0 gitu. Oke, langsung saja. Di sini langkah yang pertama yaitu kita mengubah sistem koordinat titik P ini sama yang penjelasan yang di atas tadi ya teman-teman. Jadi kita masukkan untuk sumbu X-nya yaitu 2, lalu sumbu Y-nya 4. Karena 4 positif, jadi ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Kita tarik garis dari sini ke arah titik Y yang keempat. Sini, kita tarik sini. Selanjutnya untuk nilai Z atau sumbu Z yaitu 5. Dikarenakan 5 itu positif, jadi arahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini merupakan titik koordinat bidang P. Selanjutnya kita mencari proyeksi bidang XOY, di mana Z-nya itu sama dengan 0 atau tidak dimasukkan ke dalam titik.
kita masukkan untuk sumbu X-nya yaitu 2, lalu sumbu Y-nya 4. Karena 4 itu positif, jadi kita ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Berada di sini. Nah, kita tarik garis dari sini ke arah 4 ini, ke sumbu Y4. Jadi untuk proyeksi bidang XY itu berada di sini dengan lambang P petik. Oke teman-teman, untuk soal selanjutnya, diketahui 3 titik di ruang 3 dimensi sebagai berikut. Titik A, 3, 4, dan 5, titik B, min 2, 4, 6, dan C, min 4, 5, dan 3. Gambarkan titik-titik tersebut beserta hasil proyeksinya terhadap masing-masing sumbu koordinat pada sumbu X, Y, dan Z. Oke teman-teman, permasalahannya kita yaitu mencari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini kita tuh kalau mencari sumbu X, jadi yang ditulis itu cuma di X-nya. Y-nya diganti 0 dan Z-nya diganti 0. Bagaimana kalau yang dicari Y-nya? Nah, kalau yang dicari Y-nya berarti Y-nya yang tetap. Yang X-nya 0 dan Z-nya 0. Selanjutnya kalau dicari yang Z, berarti Z-nya tetap ditulis. Selain Z itu nilainya 0. Berarti kayak X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Nah, di sini sudah diketahui ya teman-teman, kalau ketiga titik dari titik A itu untuk X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 5. Nah, di sini untuk titik A kita mencari sumbu X. Nah, kalau mencari sumbu X berarti nilai 3-nya tetap dan 4, 5 itu diganti 0. Nah, untuk koordinat titik B, nilai X-nya min 2, nilai Y-nya 4, dan Z-nya 6. Nah, di sini kita suruh mencari sumbu Y-nya. Nah, kalau mencari sumbu Y-nya berarti nilai di Y itu tetap. Jadi min 2 diganti 0 dan 6 diganti 0. Untuk 4-nya tetap. Selanjutnya kita mencari koordinat titik di C. Nah, untuk sumbu X-nya min 4, Y-nya 5, dan Z-nya 3. Di sini kita disuruh untuk memproyeksikan titik sumbu pada Z. Jadi untuk Z-nya tetap. Selain Z kayak X, Y itu diganti dengan 0. Nah, jadi kita harus mencari yang di sini teman-teman. 3, 4, dan 3. Lalu untuk tandanya kita ubah menjadi A petik. Jadi semua setiap setiap koordinat dikasih petik. Jadi untuk A, titik A di sini ya teman-teman 3. Terus Y-nya 4 di sini. Jadi B. Jadi koordinat B, terus koordinat C-nya itu kan kita mencari Z. Z-nya 3. Mana? Di sini. Nah, lalu kita tarik nanti. Di sini, sini, sini A, sini B, dan sini C. Untuk soal selanjutnya yaitu tentukan jarak dari titik P 2, min 3, 4 ke titik Q min 3, 2, dan min 5. Oke teman-teman, untuk rumus jarak itu dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 plus Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2. Di sini untuk titik P itu menggunakan X1, Y1, dan Z1. Lalu titik Q itu X2, Y2, dan Z2. Oke, langsung saja kita masukkan untuk X2. X2-nya min 3. Lalu X1-nya 2. Jadi min 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y2. Y2-nya 2 dikurang Y1-nya min 3. Jadi 2 dikurang min 3 pangkat 2.
ditambah Z2-nya min 5 dikurang Z1-nya 4. Jadi min 5 dikurang 4 pangkat 2. Min 3 dikurang 2, min 5 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3, 5 pangkat 2 ditambah min 5 dikurang 4, hasilnya min 9 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan 9 pangkat 2 sama dengan 81. 25 ditambah 25 ditambah 81 sama dengan akar 131 atau 11,445 meter. Jadi jarak dari titik P ke titik Q adalah 11,445 meter. Untuk soal yang nomor 5, ubahlah koordinat Kartesius dengan titik T 2, 3, 5 menjadi koordinat tabung. Jadi untuk rumusnya kita tuh mencari R2 atau R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tan theta sama dengan Y per X. Kita masukkan R kuadrat sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Untuk X pangkat 2 yaitu untuk X-nya 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah Y-nya 3, jadi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi untuk R-nya itu akar 13. Tan, untuk tannya kita tinggal masukin saja teman-teman. Nah, tannya di sini kan Y per X. Untuk Y-nya 3 dan X-nya 2. Nah, jadi koordinat tabung dari titik 2, 3, dan 5 adalah akar 13, 3 per 2, dan 5. Jadi nilai Z-nya itu tetap ya teman-teman pada koordinat tabung. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal yang ke-6. Tentukan koordinat dari titik P 2, 4, 6 menjadi koordinat bola. Di sini sudah diketahui untuk rumusnya, kita mencari R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Theta sama dengan arcus tan Y per X. Untuk Pi sama dengan arcus cos Z per akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Oke teman-teman, langkah pertama kita yaitu mencari R kuadrat. Di sini untuk mencari R kuadratnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk X yaitu 2, jadi 2 kuadrat ditambah untuk Y-nya 4, jadi 4 kuadrat ditambah Z-nya 6, berarti 6 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kuadrat, 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6, hasilnya 36. Jadi untuk R-nya itu sama dengan akar 4 ditambah 16 ditambah 36 sama dengan akar 56 atau 2 akar 14. Untuk langkah selanjutnya kita mencari theta. Theta sama dengan arcus tan Y per X. Theta sama dengan arcus tan, kita masukkan Y-nya 4 dan X-nya 2. Jadi 4 per 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi untuk tetanya yaitu 2, kita ubah menjadi ke pi, bentuk pi. Jadi sama dengan 63,43. Untuk langkah selanjutnya kita mencari pi sama dengan arcus cos Z per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sama dengan arcus cos, untuk Z-nya di sini 6 ya teman-teman. Lalu 6 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z itu 2 akar 14.
Jadi cos inverse 6/2 akar 14. Kita sederhanakan dulu ya teman-teman. Jadi dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 akar 14 dibagi 2 sama dengan akar 14. Jadi untuk pi-nya 3 per akar 14 atau 36,87. Selanjutnya kita masukkan ke titik-titik tersebut ke dalam koordinat bola. Jadi untuk x-nya atau r-nya tadi ya, untuk r-nya 2 akar 14. Lalu untuk θ-nya 63,43. Lalu untuk pi-nya 36,87. Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 7, gambarkan persamaan bidang datar melalui titik 2x ditambah 3y ditambah z ditambah 6 sama dengan 0. Di sini yang pertama kita perumpamakan bidang z-nya itu sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0. Lalu bidang y kita perumpamaan untuk y-nya itu 0. Jadi 2x ditambah z ditambah 6 sama dengan 0. Lalu untuk bidang x-nya sama dengan 0. Menjadi 3y ditambah z ditambah 6 sama dengan 0. Kita gambarkan pada bidang z-nya dulu teman-teman. Jadi untuk bidang z-nya 2x ditambah 3y. Jadi sini 2x. Ini untuk ini kan garis x ya teman-teman. Jadi 2x terus dan 3y. 3y-nya di sini. Lalu kita tarik garis. Ini merupakan bidang 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari bidang sumbu y-nya, yaitu 2x ditambah z ditambah 6 sama dengan 0. Di sini ya teman-teman. Jadi untuk 2x ini ditambah z-nya sini. Z-nya itu plus 6. Jadi di sini. Tuh. Jadi kita tarik garis dari sini sini. Nah, ini merupakan garis 2x plus z plus 6. Selanjutnya kita mencari pada bidang x. Kita perumpamakan untuk x-nya itu 0 menjadi 3y ditambah z ditambah 6 sama dengan 0. 3y di sini, lalu z plus 6 di sini. Kita tarik garis dari sini ke sini. Jadi 3y plus z plus 6 sama dengan 0. Oke, untuk soal yang nomor 8 yaitu tentukan persamaan bidang datar melalui titik pada sumbu koordinat 2x min 3y plus z min 18 sama dengan 0. Jadi 2x min 3y plus z min 8 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan pada yang di D-nya. Jadi ini tuh merupakan x, y, z, d. Ini kan nilai D-nya kan min ya teman-teman. Jadi kita keluarkan ke arah kanan menjadi plus. Jadi sama dengan 2x min 3y plus z sama dengan 8. Selanjutnya kita langsung saja masukkan nilai x. X-nya kan 2x per ini d. Jadi per 18 dikurang 3y per 18 ditambah z per 18 sama dengan 1. Kita sederhanakan dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang nilai x-nya itu dibagi 2, berarti x per 9. Untuk nilainya kita sederhanakan dibagi 3, jadi y per 6 ditambah z per 18 sama dengan 1. Jadi persamaan bidang datar melalui titik pada sumbu x. Nah, ini untuk sumbu x-nya 9, y-nya 6 dan z-nya 18. Kita masukkan ke dalam garis koordinat. Jadi untuk x-nya 9 di sini ya teman-teman. Lalu y-nya 6. Kita perumpamaan di sini. Lalu z-nya 18 di sini. Nah, kita tarik garis dari x di sini. Nah, lalu untuk
Z-nya 18 dari sini ke sini. Untuk soal ke-9, ubahlah persamaan X plus 2Y min 2Z min 4 sama dengan 0 ke dalam persamaan norma Hesse. Jadi untuk rumusnya itu nabla sama dengan 1 per X pangkat 2 plus Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan plus minus 1 per akar, kita masukkan nilai X nya 1 jadi 1 kuadrat ditambah nilai Y nya 2 jadi 2 kuadrat ditambah nilai Z nya 2 jadi 2 kuadrat. Jadi nabla sama dengan 1 per akar 1 tambah 4 ditambah 4 sama dengan plus minus 1 per akar 9. Nah 1 per akar 9 ini kita ubah menjadi negatif 1 per 3. Kenapa negatif? Karena nilai D nya itu kurang dari 0. Jika dia kurang dari 0 maka hasil dari nabla tersebut menjadi min. Nah, jikalau jikalau nilai D-nya plus atau lebih dari 0, maka dia menjadi plus. Jadi persamaan norma Hesse-nya adalah kita masukkan sepertiga ini ke dalam persamaan ini. Jadi 1 per 3X ditambah 2 per 3Y dikurang 2 per 3Z dikurang 4 per 3Z sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang soal terakhir, diketahui bidang pertamanya itu 3X plus 2Y min 7 sama dengan 0, bidang kedua 2X plus Y sama dengan 2, dan bidang ketiga sama dengan Z sama dengan 4. Untuk titik P-nya yaitu 2, 4, dan 6. Tentukan persamaan ke 3 bidang yang melalui titik P dan sejajar dengan bidang yang melalui titik. Jadi untuk langkah yang pertama kita masukkan persamaan ke bidang ini ke dalam bentuk matriks. Jadi kita tulis dulu X, Y, Z 1. Nah 1 ini merupakan D-nya. Lalu langkah yang kedua, kita kan udah memasukkan persamaan ini ke dalam matriks. Jadi yang pertama itu 3X berarti 3, terus Y-nya 2, terus Z-nya ini kan 0, jadi nggak ada kan ya, jadi 0. Terus ini X-nya 2, terus Y-nya 1, Z-nya nggak ada jadi 0, 1. Lalu di sini untuk nilai X-nya nggak ada jadi 0, Y-nya nggak ada jadi 0, dan Z-nya 1, kita tulis 1. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kurangkan. Baris pertama dikurang baris kedua dikurang baris ketiga dikurang baris keempat. Jadi X dikurang 3 sama dengan X min 3, Y dikurang 2, Y min 2, Z dikurang 0, tetap Z. Nah, untuk nilai untuk kolom yang keempat ini ditetapkan saja teman-teman, jadi tidak dihitung. Lalu 3 dikurang 2 sama dengan 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, ini tetap ya teman-teman. Lalu di sini 2 dikurang 0, 2, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 1, min 1. Lalu untuk baris keempat ini kita tulis ulang lagi, jadi 0, 0, 1, 1. Nah, langkah selanjutnya kita mencari inverse. Jadi kita ambil yang di bagian sini, bagian baris kedua, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi di bagian sini. Jadi di bagian sini ya teman-teman yang kita ambil. Nah,
Lalu kita masukkan ke dalam bentuk inverse. Jadi ini X min 3. Jadi kolom kita cari yang baris pertama. Jadi kolom kedua jadi baris pertama dan kolom pertama itu ditutupin. Kayak kita mencari inverse gitu ya teman-teman. Jadi X min 3 terus 1 0 1 min 1. Terus ini kita cari ini. Jadi yang ditutupin ini. Nah, terus jadi Y min 2 berarti tinggal sisa 1 0 2 min 1. Selanjutnya Z sama aja ya teman-teman. Jadi kalau Z ditutupin berarti tinggal 1 1 2 1. Nah, selanjutnya kita masukkan. Jadi 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi X min 3 dikali min 1 dikurang Y min 2. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi Y min 2 dikali min 1 ditambah 1 dikurang 1 kan 1 dikali 1 kan 1. Terus dikurang 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Berarti Z dikali min 1. Lalu sama dengan X dikali min 1 sama dengan min X. Min 3 dikali min 1 sama dengan plus 3 dikurang Y dikali min 1 sama dengan min Y. Min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Z dikali min 1 sama dengan min Z. Jadi persamaan bidang yang mulai titik P itu adalah min Y min X plus Y min Z ditambah 5. Jadi kan gini ya teman-teman. Min X tetap. Terus 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk 5 ini kita pindah ke belakang karena dia tidak mempunyai variabel. Lalu min ketemu min jadinya plus. Jadi plus Y ditambah plus dikali min hasilnya min. Jadi min X plus Y min Z plus 5. Jadi persamaan bidang yang mulai titik P adalah min X plus Y dikurang Z plus 5. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kita mengenai macam-macam contoh soal geometri analitik bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.